Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para unsur pimpinan, mulai dari kabar, para ketua kelompok kerja, dan yang ini ibu bapak CFT maupun pejabat pelaksana yang ada di Malang yang sempat mengikuti apel di rektorat kali ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan moga-moga kita bisa memanfaatkan kesehatan itu dengan baik. Ibu bapak yang saya hormati, pada apel kali ini saya menggunakan pendamping di sebelah kanan saya, sebuah tulisan yang menunjukkan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan melakukan transformasi tata kelola layanan. Apa itu transformasi? Transformasi itu perubahan. Tata kelola layanan adalah berbagai tata kelola atau manajemen atau pengaturan di dalam melayani semua kepentingan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Siapa saja selama ini yang melakukan tata kelola layanan, itu semua unsur yang ada di unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Satpam melakukan tata kelola layanan dalam penerimaan tamu, pengamanan, dan lain sebagainya. Bagian keuangan melakukan pengaturan atau tata kelola, mulai dari melayani pencairan, melayani penganggaran, melayani kebutuhan-kebutuhan budget yang diiringi atau diseiring aktivitas kegiatan, mulai dari belanja barang, belanja operasional, kemudian kegiatan dan lain sebagainya, baik kegiatan yang full day, kegiatan yang full board, dan macam-macam. Begitu juga kepegawaian melakukan pengaturan dalam kaitan dengan mulai dari pengangkatan seseorang, pemantauan, penilaian, analisis kebutuhan pegawai dan sebagainya. Begitu juga untuk umum, mulai dari bagaimana kebutuhan orang terhadap sarana prasarana yang kecil sampai dengan prasarana yang besar, kemudian bagaimana tata persuratan, bagaimana mengelola atau menghimpun BMN dengan benar. BMN itu barang milik negara dan lain sebagainya. Begitu juga mulai dari perencanaan, mulai menerawang. Kalau perencanaan ini jago menerawang Bapak Ibu. Yang dikerjakan perencanaan itu adalah mempelajari masa silam untuk mengkaji yang sekarang dengan memperhatikan kecenderungan terawangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu menggunakan asas forecasting, perkiraan ke depan, bagaimana kemarin pelajarannya di tahun-tahun sebelumnya bagaimana, sehingga tahun ini dan tahun depan itu akan kita rencanakan apa saja aktivitas yang efektif. Begitu juga di akademik. Di akademik, tata kelola layanan menyangkut bagaimana kebutuhan mahasiswa, dosen terhadap data-data akademik untuk penghitungan BKD-nya dosen, si akad, kemudian kalau mahasiswa mulai dari pendaftaran mata kuliah, pemrograman, nilai, ijazah dan lain sebagainya.
Alhasil kita semua di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu menyelenggarakan tata kelola layanan. Ibu bapak yang saya hormati, prinsip tata kelola layanan yang baik itu ada 3. Prinsip tata kelola layanan yang baik itu ada 3. Yang pertama adalah mudah diakses. Mudah diakses itu manusia mudah ditemui. Kalau kantor mudah dituju, kan gitu ya. Kalau teknologi mudah dimasuki, mudah digunakan. Tidak berbelit-belit, siapapun bisa mengakses. Di dalam tata kelola layanan yang perlu kita miliki adalah persepsi kita terhadap customer, pendapat kita, pemahaman kita terhadap stakeholders yang kita layani. Pemahaman apa yang penting? Kita kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu memandang orang yang kita layani itu terkecoh dengan keadaan kita, sehingga menganggap orang yang kita layani itu kemampuannya, pengetahuannya, wawasannya tentang UIN itu sama dengan kita. Coba bapak ibu merenung sedikit. Terkadang kalau orang yang kita layani salah masuk saja kita umbreng-umbreng gitu ya. Bukan di sini tempatnya, di sana loh Pak. Membawa berkasnya kurang, kita marah, ini seharusnya, ini harus begini, salah ini, jangan bawa begini, jangan bawa ini. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, stakeholders yang kita layani itu siapa? Bisa macam-macam. Bisa yang memang orang yang mengerti urusan yang kita urus. Tapi bisa juga orang yang kita layani itu adalah orang awam yang sama sekali baru tahu UIN, sehingga tidak tahu apa yang dia urus. Kemudian juga bisa orang yang kita layani itu tidak mengetahui teknologi terkini, sehingga tidak membaca pengumuman yang ada di website segala macam. Kira-kira kalau ada orang yang seperti itu, apakah mau kita berhentikan jadi customer? Atau mau kita delete dari orang yang bisa kita layani? Tidak kan? Kalau pegawai itu ada persyaratan gitu. Tapi siapa orang yang kita layani, saya pikir siapapun yang memang perlu adalah patut untuk kita layani. Karena itu variasi orang yang kita layani, stakeholders yang kita layani itu sangat beraneka ragam. Nah, di dalam tata kelola pelayanan kita harus menjamin kondisi apapun yang terkait dengan customer itu mereka mudah mengakses kita. Kalau dalam bentuk pelayanannya teknologi, ya mudah, teknologi itu diakses. Jangan sampai kita bangga membuat teknologi yang menurut kita canggih tapi susah diakses oleh orang yang awam, hanya bisa diakses oleh orang yang pinter teknologi. Nah, itu kesalahan. Kita membuat pelayanan tapi pelayanannya begitu rumit. Kita bangga apabila bisa melayani orang yang ngerti-ngerti saja. Itu salah. Seharusnya pelayanan itu juga bisa melayani orang yang awam. Nah, semua jenis customer, semua jenis stakeholders itu harus mudah mengakses pelayanan kita masing-masing. Alhamdulillah, hari ini nanti jam 10 teman-teman kita yang satpam itu akan mendapatkan pelatihan khusus. Nah, di dalam pelatihan khusus ini nanti juga bisa harus memastikan bagaimana akses itu bisa mudah ditempuh oleh orang-orang yang kita layani. Misalnya orang bertamu di sini
ingin cari tempat tertentu, unit tertentu, itu harus dengan mudah kita tunjukkan. Tamu di sini di jalan penuh kebingungan karena ada macet, dia masuk wilayah UIN itu harus bisa segar dan senang. Jangan sampai ada orang yang pusing di jalan, urusannya pelik, masuk UIN tambah emosi. Itu berarti pelayanan kita sudah tidak bermutu. Kita harus bisa mempermudah orang yang bingung tadi masuk ke sini menjadi tidak bingung. Harus mudah mengakses kita, seger suasananya jadi senang. Orang yang bingung jadi jelas, orang yang pusing jadi tidak lah. Oleh karena itu nanti jam 10, mulai jam 10 selama 1 hari teman-teman satpam kita mau dilatih. Bagaimana menyambut orang, bagaimana menanyai orang. Bahkan senyum saja itu juga ada tekniknya, bagaimana orang dengan senyum kita jadi puas. Tabat sumuka fi akhika sodako, bahwa senyum kita itu jangan dilupakan loh Bapak Ibu. Masuk surga itu tidak harus dengan harta, harus tidak hanya maksudnya ya, tidak hanya dengan sholat, nggak pernah keluar dari musola. Ternyata surga itu bisa juga untuk orang yang bisa senyumnya membuat bahagia orang lain. Dapat sumuka fi akhika sodako. Ini yang pertama, mempermudah orang akses. Jangan cuma orang hormat kepada kita tapi mereka tidak mendapatkan kenyamanan. Itu ciri layanan, tata kelola layanan yang baik. Yang kedua, ciri tata kelola layanan yang baik adalah praktis, simple, efisien. Praktis, simple, sederhana, tidak berbelit-belit, kemudian tidak menambah orang jadi bingung, kemudian mengerjakannya mudah. Efisien, jangan diterjemahkan efisien itu harus pelit, tidak. Efisien itu bapak-bapak, ibu-ibu adalah menggunakan sumber daya, menggunakan modal, menggunakan barang, uang atau apapun itu cocok hitungannya sesuai dengan kebutuhannya, itu efisien. Kadang-kadang kita menerjemahkannya salah. Efisien itu irit. Contoh, kalau kita mau mengembangkan teknologi, kira-kira untuk belanja awalnya mahal atau murah? Mahal. Tapi bukan berarti bapak-bapak, ibu-ibu, mahal itu tidak efisien, tidak. Dilihat dulu dia rentangannya akan digunakan kapan, dampaknya gimana, hitung-hitungan bagi yang melayani maupun yang dilayani gimana, itu dihitung semua. Biasanya itu nanti akan menghadirkan biaya yang murah Bapak Ibu. Gitu. Belinya awal saja mahal. Contoh, misalnya dulu sebelum ada kartu tol, itu pegawai di jalan tol itu harus banyak Bapak-bapak Ibu. Coba setelah kartu tol, cukup orang-orang yang ngontrol saja. Nah, tidak menutup kemungkinan di UIN itu nanti juga begitu Bapak Ibu. Kita gunakan teknologi sehingga tidak harus banyak orang, tetapi pelayanannya tidak kalah dengan waktu banyak orang. Sehingga yang tadinya uang yang diperoleh UIN biasanya hanya habis dibagi untuk bayar orang. Kalau seperti itu bisa nanti kalau sudah jalan pelayanan bagus, itu bisa dialihkan kepada sektor yang lain. Orangnya tetap ini saja. Misalnya kalau sekarang tenaganya ini 1.100, ya sudah, bukan berarti terus efisien itu 1.100 dikurangi. Wah, nanti pemberhentian untuk saya. Tidak. 1.100 ini kita jaga, gak usah tambah-tambah banyak, tapi dampaknya luar biasa. Nah, kita berharap nanti bagaimana mulai orang masuk pintu,
nggak perlu banyak-banyak orang sehingga satpamnya bisa mengatur jalan, masuk pintu mandiri. Kemudian setelah itu terdata, nggak usah ngeliatin STNK yang sekarang teman-teman kasihan kan gitu ya. STNK apalagi kalau dilihatnya sambil jalan sebentar ini belum dibaca sudah lewat kan gitu. Nanti semuanya sudah pakai kartu, bahkan sampai pembelian di kantin, pembelian dimanapun di dalam UIN kita harapkan transaksinya itu pakai kartu, cashless, nggak pakai uang cash lagi. Itu apa bapak-bapak, ibu-ibu, mudah untuk membuat semuanya hemat. Pada saat sore itu sudah ketahuan, oh warung A itu penghasilannya sekian, warung ini sekian, langsung klik jadi satu, uangnya sudah nyebar semuanya ke warungnya masing-masing. Nah, sehingga kita kalau ditanya dagang di UIN itu untung tidak ya, coba sekarang kalau bapak ibu tanya ke penjual dagang di UIN itu untung tidak, jawabannya waduh pak, sombong, untung mikir kalau macam, tapi kongkon pindah gelem. Artinya untung sebenarnya, cuma kita nggak tahu hitungannya. Kalau pakai alat itu, kita tahu cepat segala macam semuanya valid, sehingga P2P bisa memperkirakan harga sewa itu rasional, nggak dipermainkan orang, tapi orangnya juga tidak dirugikan untung. Nah, itu maksudnya efisien itu. Walaupun teknologi itu awalnya ya mesti bondo kartunya itu ada biayanya segala macam. Kita akan berapa gitu, mulai dari parkir segala macam itu sudah menggunakan itu. Kalau gitu parkir bayar ya? Enggak, yang bayar itu orang lain kan gitu. Kalau kita mahasiswa tidak, jangan sampai nanti saya menyampaikan gini terus besok sudah ada demo. Wah, mahal. Ya. Kita tujuannya bukan untuk membuat mahal atau murah, kita membuat ingin semuanya praktis, efisien. Ciri yang ketiga, pelayanan, tata kelola pelayanan yang baik adalah solutif. Solutif itu tadi untuk menampung orang apapun yang kita layani, setidak tahu apapun, sesalah apapun, kita sebagai pihak pelayan yang melayani harus bisa memberikan solusi. Jadi jangan bangga menjadi aparat yang memusingkan orang, karena biasanya justru di pekerjaan memusingkan itu ada keuntungan yang kita dapatkan. Mas Ulum, urusan sampai nggak bisa begini, ini harus begini, wes nggak bisa. Nah, nanti Mas Ulum bingung gimana Pak gini, ada apa? Dan sama itu ingin praktis dekat saya. Yang penting hitungannya wani piro kan gitu. Nah, di berbagai tempat kan sering terjadi gitu ya Bapak Ibu. UIN sebagai lembaga akademisi jangan sampai melakukan yang begitu. Nah, bagaimana untuk menanggulangi supaya kita bisa memberikan pelayanan yang mudah diakses, simple, tidak menyulitkan. Kalau perlu data, Pak Slamet dari Pusat BLU biasanya setiap tahun kan perlu data maturity, itu nggak usah harus telepon, langsung buka-buka saja ketahuan data mulai dari orang sampai bagaimana mahasiswa mau lulus berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan, psikologi berapa, saintek berapa, itu bisa dengan mudah cepat diakses. Kalau Green Metric mau membuat urean, tinggal kebijakan terkait dengan tanaman berapa, tentang energi berapa, itu sudah langsung cepat bisa diakses segala macam. Itu apabila kita menggunakan layanan yang sudah berbasis teknologi. Kita berharap bagaimana layanan yang mudah diakses, yang praktis, kemudian yang solutif itu nanti bisa kita kerjakan melalui idenya Pak Rektor yang disebut One Gate System. One Gate System, satu pintu, sistem satu pintu. Maksudnya sistem satu pintu itu bukan berarti memaksakan pelayanan yang sekarang ada diganti dengan satu alat, tidak. Maliki Gate System sebagai perwujudan dari OGS itu bukan akan menciptakan satu aplikasi yang dipakai oleh semua orang, tidak. Kalau begitu tuh rumit. Tapi
kita akan memulai sistem aplikasi atau manual yang ada di berbagai tempat. Pelayanannya akan dibuatkan oleh Pak Rektor satu pintu website yang disebut dengan Maliki Gate System. Melalui pintu itu nanti akan dilihat pelayanannya Saintek itu piye sih, pelayanannya UKH itu piye sih, pelayanannya performa itu piye sih, semuanya akan kelihatan. Kalau sudah kelihatan nanti akan teridentifikasi. Oh, pelayanan security itu ada overnya di sini, ada tepatnya di sini, ada kurangnya di sini. Oh, keuangan begini-begini. Lah, dari situ kemudian kita identifikasi kalau itu apa yang perlu diperbaiki. Kemudian langkah ketiga dengan pintu yang jadi satu itu akhirnya bisa diperbaiki atau improvement. Dengan begitu maka lambat laun semua proses pelayanan yang ada di UIN itu akan selalu mendapatkan pemantauan, view. Setelah view teridentifikasi kelebihan kekurangannya, kemudian di situ ada langkah solutif adalah improvement untuk perbaikan agar pelayanannya lebih baik. Sistem itu apabila sudah ada di berbagai unit kita jalankan, maka dunia ini akan berubah bagaimana? Tuntutan masyarakat akan berubah bagaimana? Insya Allah UIN akan menjadi lembaga yang agile. Agile itu adalah lincah. Agile itu kalau orang Betawi mengatakan gile. Gile itu nggak ada susah, semuanya selesai. Bukan gila, gile. Nah, itu semua bisa selesai. Serumit apapun tuntutan masyarakat, UIN nggak pernah mengeluh. Agile, lincah. Kalau sudah agile, lincah, menghadapi perubahan zaman, maka yang kedua UIN akan menjadi kompetitif, akan mampu bersaing. Kemarin dibuktikan dalam bidang jurnal 3 bulan yang lalu UIN itu urutan kalau nggak salah, kalau di dalam PT KIN sendiri itu 78 ke berapa gitu. Kalau di umum apalagi ratusan. Alhamdulillah dengan satu langkah percobaan di sana ada teman-teman yang di unit bawah, termasuk Mas Jajang ya Mas ya. Nah, kemudian Mbak siapa? Mbak Nia, Mbak Uswa, Mbak Lita, kemudian ada lagi Mas Adit, kemudian ada lagi banyak teman-teman yang muda-muda waktu itu. Kita ajak bikin percobaan, kalau nggak salah 10 orang. Kita percobaannya, pertemuannya cuma jarak jauh, pertemuan yang fisik cuma sekali ya, di Hotel Suite, cuma 2 hari pertemuannya. Alhamdulillah pertemuan 2 hari dihasil di Hotel Suite, hasilnya kita sekarang bisa suite-suite. Apa itu hasilnya suite-suite? UIN kemarin di EduRank nomor berapa? Perguruan tinggi PT KIN kita sudah urutan ketiga Bapak Ibu, padahal baru 3 bulan. Dan insya Allah nanti dalam rangka ulang tahun UIN kita akan submit jurnal langsung 1000. Kalau sudah seperti itu di Indonesia belum ada. Artinya kita bukan pamer, bukan apa, kita hanya menunjukkan bahwa inovasi itu kalau sudah dijalankan tidak perlu lama. Biayanya juga tidak terlalu mahal ya kemarin ya. Hasilnya tapi signifikan. Oleh karena itu moga-moga kita semuanya di sini bisa menjadi pegawai yang inovatif, pegawai yang akan tulus mewujudkan pelayanan yang baik tadi, mudah diakses, praktis, efisien, dan yang ketiga solutif. Sehingga kalau ada yang susah itu alhamdulillah, wah susah ya, wah kapok mukaban. Balik oman yang minta kayak susah tambah. Nah, bukan begitu, tapi digolekno carane, kemudian dituntut sampai solutifnya datang.
Tidak perlu berbelit-belit, besok datang lagi, besok lusa datang lagi. Saya itu minggu yang lalu kebetulan ngurus sesuatu, tapi di luar sana. Ngurusnya sederhana Bapak Ibu. Pertama daftar, suruh kembali. Nanti Pak minggu depan datang. Setelah hasil pendaftarannya ada, minggu depannya datang, hanya entry datanya Pak dari pendaftaran sebelumnya. Minggu depannya ambil lagi Pak. Waduh, kok kayak gini. Untung yang datang itu pegawai yang sudah punya gaji tetap. Saya nggak bayangkan yang perlu itu adalah pegawai harian. Setiap minggu izin 1 hari, kira-kira dipecat bosnya buatan. Jadi masalah loh Bapak Ibu. Tapi nggak pernah dipikirkan orang itu. Akhirnya saya jalan pintas, saya telepon pihak yang pimpinannya. Kebetulan kan awalnya saya kalau ngurus-ngurus gitu kan biasanya nyamar Bapak Ibu, nggak pernah nunjukkan saya pegawai negeri, saya kepala biro. Ya, saya antri persis orang-orang yang lain. Termasuk kalau masuk rumah sakit tipe C dari rujukan BPJS itu saya antrinya biasanya malah justru pakai sarungan. Sehingga kadang-kadang saya pernah itu dipanggil oleh juru tulisnya itu, diajari nulis, Pak begini kan di sini nulisnya begini. Saya kayak orang biasa itu kan diajari saya. Nah, saya tuh biasanya nyamar gitu, termasuk yang urusan 2 minggu 3 minggu lalu. Ya Allah, saya bayangkan kalau penduduk biasa penghasilannya harian suruh kembali berkali-kali gini untuk satu urusan yang sederhana saja, betapa beratnya ngurus sesuatu di Indonesia kan gitu ya. Akhirnya saya telepon tadi bosnya, ya Allah Pak, nggak sampai 1 hari Pak, besoknya barang yang saya urus itu datang Pak. Artinya kalau bisa cepat itu kenapa harus bertele-tele, harus berbelit-belit? Semua penduduk seharusnya kan bisa dibuat mudah gitu. Ini sebagai pelajaran, moga-moga UIN tidak seperti itu. UIN akan mudah untuk semuanya, UIN akan memuaskan untuk semuanya, UIN akan murah untuk semuanya. Dengan transformasi sistem tata kelola yang dibangun oleh Pak Rektor, kita siap mendukung semuanya. Maliki Gate System salah satu solusi untuk melakukan pengamatan, identifikasi layanan, dan perbaikan layanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.